kita lagi ada di wilayah Tamiang yang terdampak banjir ya. Memang ini pertanyaan bahwa Sukabumi itu dikelilingi oleh sungai-sungai besar, tapi terjadi banjir di kota. Ini jadi satu pertanyaan, apa yang salah dengan drainase? Nanti kita akan cross check gorong-gorong, aliran sungai-sungai bawah tanah buatan Belanda. Kemudian kita lihat, nanti kita akan koneksikan dengan drainase dari kota ini, mudah-mudahan bisa efektif ya. Nah, ini baru pertama kali terjadi di kota Sukabumi, debit air yang begitu luar biasa dan akhirnya menimbulkan banjir. Ya, mudah-mudahan bahaya semua warga Sukabumi yang terkena banjir nih segera bisa recovery ya. Dan kami akan terus memantau, juga memberikan bantuan baik moral maupun material. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan kembali baik-baik saja ke Sukabumi. Amin. Pak, kita udah keliling di beberapa wilayah di daerah Citamiang tadi ya, kemudian juga Nangleng. Kita udah melihat warga yang terdampak banjir. Di Baldes juga tadi. Baldes juga. Nah, ini jelas ada yang salah ya dalam pengelolaan infrastruktur di pusat kotanya nih Pak, dari atas. Sebab Sukabumi ini kan dikelilingi oleh banyak sungai. Sampai akhirnya kotanya ini bisa kebanjiran, kan berarti ada yang salah dalam pengelolaan infrastruktur. Benar. Kita akan fokus kepada pengelolaan drainase ya Pak. Ya. Nah, kemudian apa yang akhirnya kita laksanakan untuk mencegah nih banjir-banjir itu terjadi lagi nih Pak, karena ini kasihan masyarakat gitu ya. Betul. Sampai rusak, jebol tuh yang di mana tadi tuh Pak? Yang tembok jebol itu ya? Iya, Baldes. Itu luar biasa nih. Jebol. Langkahnya, belum pernah jebol itu, baru sekarang jebol. Kita mulainya langkahnya dari mana nih Pak? Ya, yang pertama kita lihat dulu RTH ya, ruang terbuka hijaunya standarnya 30%. Betul. Ya. Nah, 30%. Ini baru 2%. Masih jauh ya? Jauh sekali. Kemudian banyak pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Daya serapnya tidak ada. Contoh, trotoar ini tidak menggunakan paving block. Sehingga tidak menggunakan paving block, tidak begitu ada air hujan ini tidak menyerap ke bawah, tapi langsung mengalir berjalan. Drainase kota tidak memadai. Ya, dengan volume debit air, drainasenya kecil. Ya, gorong-gorongnya kecil. Rucut jadinya ya? Ya, gorong-gorongnya kecil. Dia nggak bisa nampung curah air hujan ya. Nah, kemudian banyak juga solokan-solokan di tengah hunian warga kecil. Yang tadi kan, yang di Nangleng ini kan rumahnya pinggir solokan. Pinggir sungai kecil. Begitu meluap, jebol semua tuh. Ya. Jadi akhirnya mereka berpikir bahwa ini sudah seperti tsunami. Ya. Karena gini, banjir ini, hujan ini itu fenomena alam. Betul. Nggak bisa kita menahan ya, seperti itu. Nah, skala banjir yang besar yang kita lihat tadi ya, yang pertama ini pola tata ruang perkotaan yang belum baik ya. Tidak adanya keseimbangan jaringan dan infrastruktur serta drainase kota dengan debit atau suplai curah hujan. Ini harus dihitung. Ya. Berapa sih? Ya, Bobi rumah di mana? Kota wisata kan? Oh, kalau di Jakarta iya. Kota wisata kan? Nah, sebelum kota wisata dibangun rumah-rumah dan jalan-jalan, itu dibikin gorong-gorong yang gede banget, betul, ya kan? Betul. Kita pun bisa berdiri di atas gorong-gorong itu. Besar sekali itu. Besar sekali kan? Besar sekali. Nah, baru gorong-gorong yang besar ini adalah gorong-gorong untuk penampungan gorong-gorong yang kecil-kecil. Nah, di kota Sukabumi kita akan cek ada nggak gorong-gorong yang besarnya ini, atau jangan-jangan gorong-gorong yang besar ini sudah tidak berfungsi lagi. Sudah ditutup. Jadi kita akan bisa lihat. Ya. Nah, jadi tata kota ini harus ada gorong-gorong yang besar, kemudian juga ada gorong-gorong yang kecil, sehingga debit air hujan itu masuk ke yang kecil dan terus disalurkan ke yang besar. Betul sekali. Itu ya. Jadi minimnya gagasan juga ya dan kebijakan dari pemangku kebijakan pemerintah, sehingga ya dalam rangka penanganan air ini, sumber daya air ini belum maksimal. Menurut Kak Bobi gimana? Setuju Pak. Ya. Jadi memang
Eh, yang pertama untuk ruang terbuka hijau dulu ya, karena itu akan menjadi serapan air. Ya. Dan itu kita akan membuat sodetan seperti semacam danau buatan untuk penampung air. Itu betul tadi memang baru 2% dari 30%. Kemudian nanti kita akan cross check, itu harus ketika 02 terpilih, mudah-mudahan kita bisa langsung meng-cross check gorong-gorong yang ada di bawah peninggalan zaman Belanda. Ini sangat penting sekali untuk kemudian kita sinkronisasi dengan gorong-gorong yang ada di Kota Sukabumi. Ya. Kita lihat gorong-gorong besar dulu. Karena itu adalah untuk menampung. Betul. Yang kedua kan resapan air. Resapan air. Nah, begitu air hujan turun itu jangan langsung dialirkan, tapi diresap dulu oleh tanah. Betul. Nah, kita perbaiki. Betul. Tapi ada usulan juga tadi dari masyarakat. Ini katanya Jalan Ahmad Yani sempit jalannya itu. Betul Pak, karena dan sehingga tidak ada orang yang mau turun belanja karena nggak ada lahan parkir. Mobil khususnya ya. Lahan parkir mobil. Jadi males datang ke toko-toko itu. Lagi-lagi infrastruktur nih Pak. Lagi-lagi infrastruktur. Pedestriannya dibangun, pesat, kantong parkirnya belum. Tidak ada. Belum memadai. Jadi timpang tuh. Timpang. Ya, antara pedestrian dengan kantong parkir juga. Nah, kita akan mengajak masyarakat, ya semua masyarakat akan kita libatkan bagaimana membuat satu solusi. Betul. Ya, jadi kita akan bottom up ya, dari bawah seperti apa keinginannya. Dan juga kita akan semua mengakomodir orang-orang yang punya talenta. Setuju Pak. Talenta yang punya kemampuan, punya ilmu pengetahuan. Untuk memberikan gagasan-gagasan terbaik ya. Iya, yang terbaik untuk Kota Sukabumi. Karena memang kita juga, wali kota dan wakil juga harus dibantu oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas di bidangnya. Nggak bisa kita kerja sendiri. Nggak bisa. Sama satu lagi Pak tadi Pak, yang masalah banjir juga. Kan tadi sudah dari pemangku kebijakan tuh Pak ya, dari wali kota dan wakil, kemudian seluruh jajarannya lah yang berkepentingan dan berkompeten di bidang itu. Peran serta masyarakat juga sangat penting. Persis. Karena masalah buang sampah sembarangan ini masih jadi masalah terbesar di Kota Sukabumi. Ya. Malesnya buang sampah ke tempat yang lebih jauh di KRW-an gitu ya, atau di KRT-an. Akhirnya yang dekat aja, lung. Nah ini juga jadi masalah gitu. Nah tapi di sini juga pemerintah harus hadir, menyiapkan lahan-lahan yang memungkinkan untuk dibuatnya tempat pembuangan sampah gitu loh Pak. Ya, jadi nggak terlalu jauh masyarakat jalan kakinya. Kemudian juga yang paling penting, nah ini Pak nih. Gimana tuh? Mau minta saran dari Bapak sama dari Baraya sekalian. Setuju nggak nih Pak kalau kita melibatkan anak muda untuk penanggulangan sampah? Ya. Sangat-sangat setuju. Membuat tim gitu Pak. Tim khusus. Karena begini, kalau dilakukan oleh anak muda dan juga anak muda ini memang juga punya kepedulian. Ya kepedulian lah. Kita bikin tim. Ya, kita bikin contoh di Kota Sukabumi ini. Jadi kita bereskan sampah tiap hari ya. Tiap hari Pak. Tiap hari. Kemudian kita expose di media sosial. Betul. Supaya ini merangsang teman-teman atau masyarakat Kota Sukabumi juga turut serta. Betul. Paling tidak dia buang sampahnya tidak sembarangan. Gitu ya. Jadi karena anak muda adalah garda terdepan dalam pembangunan, dalam lingkungan juga kita gunakan ya stamina mereka. Kemudian juga pikiran-pikiran kreatif, ide-ide kreatif untuk membersihkan masalah sampah di Kota Sukabumi. Kita buat tim namanya Tim Restu Bumi. Restu Bumi. Restu Bumi. Setuju deh, Restu Bumi ya. Sukabumi, Restu Bumi. Restu Bumi. Jadi anak-anak muda yang memang peduli terhadap lingkungan turun ke bawah, ke sungai-sungai dan lain sebagainya untuk membersihkan sampah-sampah di Kota Sukabumi. Wih. Dan begini, Bob. Ya. Saya juga akan mengajak semua pengusaha Kota Sukabumi, baik pengusaha besar, menengah maupun yang kecilnya, kita bersama-sama. Saya berikanlah masukan-masukan yang terbaik kepada saya dan saya akan bangun regulasi ini sesuai dengan masukan-masukan dari para pengusaha ya. Karena apa? Pengusaha ini menjadi mitra kita, Bob. Ya. Karena pengusaha ini akan menarik investor, menarik pembeli. Betul. Kita harus benar-benar membuat satu strategi pembangunan Kota Sukabumi itu bersama-sama dengan pengusaha juga. Betul sekali. Ya. Mudah-mudahan setuju ya. Niat baik kita ini dijabali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apapun itu, amin. Yang terpenting Kota Sukabumi harus bebas dari banjir. Kota anti banjir. Bisa kena banjir ya. Mari mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua dan sekali lagi untuk warga masyarakat Kota Sukabumi yang terdampak banjir, mudah-mudahan dimudahkan proses evakuasinya ya Pak ya. Dan pemerintah bisa langsung hadir untuk
untuk menjawab semua pertanyaan masyarakat dan bisa memberikan solusi terkait Amin, ya Rabbal banjir Alamin. yang melanda Kota Sukabumi. Sekali lagi, ayeuna Aib Zaki Bobi Maulana ini sangat berkontribusi ya, insya Allah sangat fokus dan concern terhadap masalah banjir dan mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Ya, oke. Dari Sukabumi Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fenomena alam akan terus berlanjut ya di masa yang akan datang. Bagaimana kita harus mempersiapkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ini adalah satu konsekuensi ya. Kalau pembangunan infrastruktur perencanaannya tidak matang dan maksimal, yang tidak memiliki konsep berkelanjutan, maka apabila terjadi hujan besar, ini akan ada banjir di mana-mana. Pasangan 02 komitmen untuk membangun infrastruktur di Kota Sukabumi dengan konsep berkelanjutan. Tidak boleh ada generasi yang dirugikan karena dampak daripada pembangunan.